mengancam Tuan Paul. Selamat mendengarkan. Seorang lelaki berusia 60-an berbadan gemuk dan berkepala botak itu tampak mondar-mandir di ruang kerjanya dengan pandangan terus mengarah ke layar ponselnya. Dia adalah Tuan Paul. Di samping ke meja kerjanya tampak dua orang yang sebaya dengannya hanya memperhatikan saja tingkah Tuan Paul ini. Mereka adalah Frank dan Diana Regnar bersaudara. Kemana perginya Sean ini? Mengapa tidak dapat dihubungi? Kata Tuan Paul dengan kasar menekan tombol panggil sekali lagi, namun hasilnya tetap sama. Bagaimana Paul? Apakah bisa Sean itu dihubungi? Tanya Frank Regnar. Sama sekali tidak bisa dihubungi, jawabnya dengan kesal. Mengherankan sekali, gumam Frank. Apa kau hanya punya nomor Sean saja, Paul? Tanya Diana. Basten juga sama. Sejak 4 hari yang lalu, terakhir mereka menelpon, ponselnya lalu tidak bisa lagi dihubungi. Jawab Tuan Paul lagi dengan wajah ditekuk cemberut. Ada apa sebenarnya? Apakah mereka semua gagal dalam menjalankan tugasnya? Kata Frank bergumam seperti bicara kepada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Mereka ini adalah kelompok pembunuh bayaran yang paling sadis dan tidak pernah gagal. Jangankan hanya anak Jerry William ini. Sedangkan pengusaha kaya raya dari Hong Kong pun sanggup mereka bunuh. Bahkan pengawalnya pun dihabis dibabat. Tidak mungkin. Kata Tuan Paul pula dengan raut wajah ketidakpercayaan. Tak lama setelah itu tampak seorang pemuda berusia 20-an memasuki ruangan itu, kemudian duduk di atas meja kerja Tuan Paul dengan lagak dan gaya yang sangat angkuh. Bagaimana Paul? Masih belum bisa dihubungi? Tanya pemuda itu. Masih belum bisa, Tuan Muda Honor, jawab Tuan Paul. Aneh juga, kata pemuda itu sambil memegangi dagunya. Sementara itu, di belakang Yayasan Martins tampak seorang pemuda berpakaian serba hitam dengan masker lambang kucing diapit oleh dua orang lelaki setengah baya memasuki sebuah rumah yang biasanya digunakan oleh mereka sebagai tempat istirahat. Kini pemuda yang tidak dapat dikenali wajahnya itu diantar langsung memasuki satu ruangan di mana di dalam ruangan itu terlihat seorang lelaki berbadan tegap meringkuk duduk sambil memegangi lututnya. Begitu melihat siapa yang datang, dia langsung ketakutan dan merapat ke sudut ruangan dengan tubuh gemetaran. Ampuni aku, tolong ampuni aku, kata lelaki itu dengan wajah pucat sepucat mayat. Kau ketakutan, Sean? Tanya pemuda yang mengenakan masker tadi. Ampuni aku, tolong jangan bunuh aku, ampun, kata lelaki bernama Sean itu. Kau juga tahu apa itu rasa takut. Aku pikir kau tidak akan merasa ketakutan. Mungkin kau berpikir bahwa perasaan ini tidak akan pernah kau rasakan seumur hidupmu. Iya kan? Beginilah rasanya ketakutan. Perasaan yang sama dengan mereka yang pernah menjadi korbanmu. Andai itu aku, kau pasti tidak akan mengampuni diriku. Ayo mengaku saja, kata pemuda itu sambil duduk di atas kursi. Setelah pemuda itu duduk, tampak dua orang lelaki tadi segera berdiri di belakang pemuda itu. Sean. Hahaha. Jika aku melepasmu, kemana kau akan pergi? Tanya pemuda itu. Aku akan kembali ke Megaton, jawab Sean masih dengan nada suara ketakutan. Megaton? Apakah kau akan menemui majikanmu dengan mengadukan semua ini? Tanya pemuda itu lagi. Tidak, aku tidak berani kembali. Mereka pasti akan membunuhku. Kau tidak punya pilihan. Ketika aku lepaskan, maka kau harus menemui majikanmu itu. Itu harus. Jika tidak, aku akan memburumu dan pasti akan menemukan dirimu. Kau pernah mendengar tentang organisasi Dragon Empire? Akulah ketua di organisasi itu. Dunia ini akan sangat sempit bagimu. Marty! Bentak pemuda itu. Mungkin saking terlalu marah sampai dia berdiri dan melangkah mendekati Sean lalu menginjak tangan lelaki berbadan tegap itu. Aduh, ampuni aku, tolong ampuni aku, kata Sean menjerit kesakitan. Jika menuruti kata hati, kau pasti aku bikin cacat.
Tapi tak apa, aku membutuhkanmu. Kembali kepada majikanmu, lalu katakan bahwa aku, Joe William, akan memburu mereka seperti mereka memburuku. Ingat itu, Sean. Jika tidak, kau sampaikan, kau yang pertama yang akan aku buru. Baiklah, tolong jangan injak tanganku. Aku berjanji akan memenuhi keinginan Anda. Jerit Sean kesakitan. Paman, di mana ponsel milik Sean ini? Ada ketua, akan saya ambilkan. Kata Ameng lalu bergegas keluar ruangan itu untuk mengambil ponsel milik Sean yang dia sita. Tak lama kemudian, Ameng kembali memasuki ruangan itu dan berkata, "Ini ponselnya, ketua." "Terima kasih, Paman." Jawab pemuda itu lalu segera menekan tombol on. Setelah ponsel itu aktif, kini bermunculan SMS tentang panggilan semasa ponsel itu tidak aktif. Ada banyak panggilan yang masuk. Mungkin ini dari majikanmu, kata pemuda itu dengan senyum mengejek. Baru saja dia selesai berkata, benar saja, ponsel milik Sean itu langsung berdering. "Kau tahu nomor siapa ini, Sean?" Itu adalah nomor Tuan Paul, jawab Sean sambil tergagap. "Bagus," kata pemuda itu lalu mengusap layar untuk menjawab panggilan. Belum sempat dia mendengar katakan halo, terdengar suara memaki dari sebelah sana. "Celaka kamu, Sean. Kemana saja kau, ha? Kalau tahu sudah ribuan kali aku menghubungimu," tanya suara itu. "Begitukah? Apakah kau sangat merindukanku?" Siapa ini?" tanya suara itu dengan nada heran. "Hahaha, Paul. Ini aku, malaikat maut yang akan mencabut nyawamu. Aku adalah Joe William yang kau buru." "Hahaha, bangsat, jangan bermain-main denganku," bentak si penelpon itu. "Aku bermain-main denganmu? Kau yang bermain-main denganku, Paul. Kau mengirim Sean dan anak buahnya untuk memburu diriku di Indonesia ini. Aku katakan kepadamu, Paul, kau salah sasaran. Kau akan sangat menyesali perbuatanmu ini. Aku akan pastikan akan menemukanmu dan membunuhmu. Ingat itu, Paul." Mau bicara dengan cecungukmu ini? Nah, bicaralah kepadanya. Hanya dia yang tersisa. Yang lainnya sudah tewas tanpa kubur, kata Joe sambil menyerahkan ponsel itu kepada pemiliknya. "Bicara, cepat katakan kepada majikanmu ini," bentak Joe. Tuan Paul, maafkan aku telah gagal," kata Sean sambil menangis. Setan kau, Sean. Mengapa kau tidak bunuh diri saja? Aku akan membunuhmu. Kau akan aku bunuh, teriak si penelpon yang bernama Tuan Paul itu. "Hahaha, dia akan kembali ke Megaton. Aku akan mengirimkannya untuk kembali kepadamu dengan simbol kemenanganku. Dan selanjutnya, katakan kepada majikanmu bahwa kirim lagi ratusan orang kemari untuk membunuhku. Aku akan mengirimkan sebuah peti mati berisi potongan kepala mereka. Kau mau? Jika kau mau, aku akan menunggu orang-orangmu di sini. Jika tidak, kau tunggu kedatangan kakekmu ini." Selesai berkata seperti itu, Joe langsung mematikan ponsel tersebut dan melemparnya ke pangkuan Sean yang masih terduduk di sudut ruangan itu. "Sean, besok kau akan aku kirim kembali ke Megaton. Semua persiapan sudah diatur. Ingat, kau harus kembali dan menemui mereka. Aku akan mengutus beberapa orang untuk membuntuti dirimu di sana nanti. Jika kau tidak menemui mereka, aku akan menyuruh anak buahku untuk menangkapmu. Kau tahu apa yang akan aku lakukan? Aku akan mengiris-iris tubuhmu sampai kau memohon kepadaku untuk sebuah kata kematian. Ingat itu," kata Joe lalu segera memutar badan dan meninggalkan ruangan itu. "Jaga orang itu. Besok kirim dia ke Kuala Namu untuk segera kembali ke Megaton," kata Joe memerintahkan kepada puluhan lelaki yang berada di ruangan tengah rumah itu. "Siap, ketua," jawab mereka. "Paman, aku akan kembali ke Martins Hotel." "Ketua, kami akan mengantar Anda," kata Ameng lalu buru-buru menuju ke arah mobil dan membukakan pintu untuk pemuda itu. Halo para pendengar.